Di mana ada Roh Kudus atau Roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Artinya, di mana ada Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup dalam kemerdekaan. Sebab Roh Kudus akan membuat roh, jiwa, dan tubuh kita mengalami kemerdekaan. Tuhan adalah roh. Jadi, ketika kita dikendalikan dan dikuasai oleh realita yang ada di dalam hidup kita, yaitu oleh Roh Kudus, dan bukan dikendalikan dan dikuasai oleh realita yang ada di luar kita, maka kita akan hidup dalam kemerdekaan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, kita udah lihat tadi ya videonya ya. Tuhan mau ingetin kita supaya kita jadi orang yang merdeka. Merdeka. Itu dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang melakukannya ya. Ya. Dan hari ini tema kita adalah hidup dalam kemerdekaan. Amin. Yuk kita berdoa ya sahabat yang baik supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar kita alamin ya. Kita menjadi kita orang harus mengalami yang kemerdekaan itu gitu ya. Bapak, kami bersyukur kau mengingatkan kami bahwa ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kami menjadi orang yang merdeka. Kami mau hari ini kebenaran ini terjadi atas kami dan kami mengalami apa yang kau inginkan terjadi atas kami, kemerdekaan itu. Yang berdoa biarlah oleh firman-Mu kami disembuhkan dan dipulihkan dan dimerdekakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Ya, amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17, The Passion Translation dikatakan demikian. Tuhan yang kumaksud adalah Roh Kudus. Dan di mana dia adalah Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Wow, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Amin. Wow. Firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa di mana ada Roh Kudus atau Roh Allah itu, maka di situ ada kemerdekaan. Apa artinya? Artinya di mana ada Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, tentunya di dalam kita, maka kita akan hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebab Roh Kudus akan membuat roh, jiwa, dan tubuh kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Ya. Nah, Tuhan adalah roh. Dan kata Tuhan yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah Roh Kudus. Jadi ketika kita dikendalikan atau dikuasai oleh realita yang ada di dalam kita, yaitu oleh Roh Kudus, dan bukan dikendalikan dan dikuasai oleh realita yang dari luar itu, yaitu fakta, kenyataan, situasi, dan kondisi yang ada di luar kita, maka kita akan hidup dalam kemerdekaan. Wah, ini bagus banget ya. Jadi hidup dalam kemerdekaan itu hidup yang dikuasai oleh realita yang di dalam kita, bukan di luar kita. Jadi hidup dalam kemerdekaan adalah hidup yang dikendalikan oleh realita yang ada dalam kita, yaitu dikendalikan oleh Roh Kudus yang adalah roh kebenaran yang ada di dalam kita tentunya ya. Sebab ketika Roh Kudus memerintah, berbicara dan meyakinkan kepada kita untuk kebenaran yang dari Tuhan yang disingkapkan kepada kita, maka semua kebenaran yang dari Tuhan itu akan menyingkapkan, seperti membuka selubung-selubung gitu ya di dalam pikiran kita, dalam hidup kita juga ya. Waduh, luar biasa ya, dan ketika semua kebenaran yang dari Tuhan itu
di-unveil atau disingkapkan kepada kita, maka kebenaran yang dari Tuhan ini akan mendatangkan kemerdekaan dan kebebasan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Sebab roh kebenaran ini akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Wah, luar biasa ya. Dan kata Yunani untuk kebenaran adalah realita ya. Dan sehingga ketika kita berdoa dan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang adalah roh kebenaran ini akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yaitu kepada realitanya Kristus. Bukan kepada fakta, kenyataan, atau realita yang di luar kita. Karena semua fakta, kenyataan, dan realita yang di luar kita itu bukan kebenaran. Ya. Iya, semakin kita di-unveil atau disingkapkan oleh Roh Kudus untuk kita menerima kebenaran yang adalah realita Kristus, maka kebenaran atau realita Kristus yang kita terima ini akan semakin memerdekakan, melepaskan, dan menghadirkan kemerdekaan yang lebih besar ke dalam kehidupan kita. Wow. Gimana rasanya ya kita jadi orang yang merdeka ya? Makin lama makin merdeka ya. Jadi Roh Kudus atau roh kebenaran inilah yang akan memimpin kita dan menyingkapkan kepada kita semua realita kebenaran Kristus yang akan membebaskan kita. Amin. Dan juga akan melepaskan kita dari semua identitas kita yang lama, kebohongan yang lama, dan yang tidak otentik tentunya ya. Yang palsu dan tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan ya. Karena di dalam firman Tuhan berkata kita adalah pemenang ya. Amin. Dan orang dunia suka bilang, model seperti kamu apa? Iya begitu ya. Yang selama ini seringkali membuat kita menjadi pribadi yang gak merdeka. Iya. Karena kita hidup dari apa kata orang, seperti itu ya. Nah, sebab realitas kebenaran Kristus mengatakan bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah anak Allah. Putra dan putrinya Allah, bukan anak yatim atau orphan. Dan identitas kita adalah pemenang. Amin. Bahkan lebih dari pemenang. Bukan lagi hamba dosa. Sehingga kita dapat hidup dalam kemerdekaan penuh ya. Amin ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Yohanes 16 ayat 13. The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika roh yang memberi kebenaran itu datang, dia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Dia tidak akan menyampaikan pesannya sendiri, tapi hanya apa yang didengarnya dari Bapa. Dan dia akan mengungkapkan secara profetik kepada kalian apa yang akan datang. Wah, luar biasa. Ini perlu nih kita mengalami ini ya. Sangat perlu ya. Jadi sahabat yang baik, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa ketika Roh Kudus yang adalah roh kebenaran ini datang dalam kehidupan kita dan berkuasa dalam kehidupan kita tentunya, maka roh kebenaran ini akan meng-unveil tadi dikatakan ya, akan menyingkapkan apa itu kenyataan-kenyataan, realita dari setiap kebenaran tentang diri kita sebenarnya ya. Bahwa kita adalah pemenang tadi dikatakan seperti itu, sehingga kita dimampukan untuk dapat hidup dalam kemerdekaan, yaitu hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Wah, ini penting ya. Betul. Hidup dari identitas, bukan untuk identitas ya. Jadi sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita mau baca Alkitab kita. Firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat yang baik, kita bersyukur karena di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru dan kita sudah menerima kasih karunia Allah
bahwa Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita sebagai para penakluk melalui Tuhan kita Yesus yang diurapi. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. It is finished. Artinya Yesus sudah mengalahkan iblis, sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan dosa, dan sudah menjadikan kita sebagai para pemenang yang gemilang. Oleh karena itu di dalam Kristus identitas kita adalah pemenang dan kita sudah diberi kuasa dan otoritas untuk hidup sesuai dengan identitas kita, yaitu hidup dari kemenangan bukan untuk kemenangan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Hidup dalam Kemerdekaan. Nah, ini ada DM yang masuk sayang nih. ya. Itu kita baca ya. Dari @Mario Patis Blues. Wow, Mario, kamu rajin banget ya untuk lihat acara kami. Terima kasih ya Mario ya. Dan kami juga bersyukur buat perhatiannya untuk kamu selalu rajin DM ya seperti ini. Yuk kita baca ya. Kita baca ya. Halo, Shalom Agus dan Tante Mala. Shalom juga Mario. Halo Mario. Iya, saya mau bertanya nih, bagaimana ya caranya supaya orang tua saya ini bisa menanggapi dengan baik pada saya? Karena saya selama ini selalu diperlakukan seperti bukan anak kandung. Om dan Tante, thanks. Ya Mario, kita kadang-kadang nggak mengerti ya apa maksud orang tua kita mungkin ya. Tapi jauh dalam hati orang tua pasti sayang lah sama anak-anaknya. Gitu. Iya. Nah, di sini kalau kita lihat, kan Mario sedang bertanya, gimana ya menanggapi sikap orang tua yang seringkali melakukan seperti bukan anak kandung gitu ya. Nah, sekarang gini aja Mario, kita ini punya Bapa yang baik. Amin. Bapa di surga ya, yang tadi kita sharing ya. Iya. Kita bukan lagi anak yatim. Orphan ya, bukan yatim lagi ya. Kita punya Bapa. Nah, di dalam kisah Daud juga Daud seperti mungkin mirip Mario juga kali ya gitu ya. Kan Daud bilang apa? Ya. Sekalipun ibuku dan ayahku menolak aku. Bahkan saudaraku menolak aku ya. Tapi Tuhan menyambut aku. Wah, Ya. Daud luar biasa ya. Ayo Mario, kalau dia kamu, merdeka ya. Kalau Mario lagi nonton hari ini, Tuhan ada di dekat kamu. Dia lagi peluk kamu Mario. Amin. Ya. Mario disayang Tuhan ya. Jadi jangan berespon dengan orang-orang yang sepertinya membuat kamu dalam posisi yang tidak dikasihi. Karena Tuhan yang menciptakan Mario dan Tuhan pasti akan menyatakan kasihnya kepada Mario ya. Bahkan ketika kita merasa kok sepertinya kita tidak ditanggapi gitu oleh mungkin orang tua kita gitu ya. Tapi kita kan punya Bapa yang baik, yaitu Bapa di surga. Dan ketika kita terus menikmati kasihnya pasti ya. Apa yang ada di sekitar kita akan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita jangan berespon dengan apa yang ada di luar kita. Iya, kita berespon dengan Tuhan saja ya. Dan Tuhan mengasihi Mario ya. Makasih Mario. Kita doain Mario ya. Kita doain Mario kita ya. Doakan ya. Bapak, kami berdoa untuk Mario. Hari ini peluk Mario. Biarlah kasih Allah mengalir pada Mario dan biarlah hari ini hatinya disembuhkan. Pribadinya Mario hari ini dipenuhi dengan kasih yang daripada Bapa. Semua kekosongan kasih yang ada dalam kehidupannya dipenuhi hari ini. Dan kami berkata Mario bangkit. Kau adalah pribadi yang spesial dan dikasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ini ada lagi nih. Ya. DM-nya ya. Novrian Dinduru. @Novrian Dinduru ya. Ya, makasih Novrian. Iya. Ya, kita panggilnya apa nih? Novriandi ya. Novriandi aja ya. Makasih ya. Nah, katakan engkau menulis begini. Ya. Shalom, nama saya Novriandi, umur 30, tinggal di Padang. Ya. Terima kasih Tuhan terangkan. Terima kasih Tuhan terang kasih yang telah kusaksikan di TV melalui hambanya. Terima kasih Novriandi. Ya. Kiranya dengan teguran Tuhan yang saat ini saya alami dapat memperbarui kehidupanku. Agar aku tidak jatuh lebih dalam lagi dengan mendengarkan perkataanmu. Tuhan, aku dapat dibangkitkan lagi semangatku. Ampunilah dosaku yang penuh kenajisan ini Tuhan.
Mohon doa dan dukungannya dengan penyakitku saat ini. Saya menderita HIV. Awal saya sakit parah 2019 dan mulai terapi obat hingga saat ini. Bersyukur, tapi Novriando cari Tuhan ya. Wah, luar biasa Iya. Novriandi. Tuhan senang kalau kita Iya. responnya tuh justru cari Tuhan ya. Iya. Karena Tuhan sayang sama kita ya. Dan Tuhan pasti sayang kepada Novriandi. Iya. Mengapa? Karena Novriandi memang benar-benar anaknya gitu. Iya. Sehingga ketika anaknya ini menderita sakit atau menderita hal-hal Pasti dia peduli ya. pasti dia peduli. Ya. Bahkan hari ini engkau sudah Novriandi sudah datang kepada Tuhan, mohon ampun. Iya. Buat Tuhan, Ya. seperti firman-Nya dikatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Allah itu setia, Dia mengampuni Amin. semua dosa kita. Jadi saat ini biarlah engkau bersyukur dan bersukacita. Ya. Engkau sudah diampuni seperti apa kata Ya. firman Tuhan. Dan Ya. saat ini engkau bangkit dan engkau memiliki Bapa yang baik. Novriandi memiliki Bapa yang baik, Bapa yang siap sedia terbuka tangannya dan siap untuk memelukmu dan menyembuhkan juga. menyembuhkan. Iya. Bahkan melakukan yang tidak terpikirkan oleh Amin. kita ya. Iya. Kita doakan Yuk, ya. kita Mungkin juga doakan. ada sahabat-sahabat yang lain ya, Ya. yang mungkin mengalami yang mirip atau Ya. yang sama. Mungkin takut ketahuan. Ini kan Ya. seperti ini kayaknya aduh gimana orang nanti responnya Iya. ya. Tapi terima kasih buat keterbukaan. Iya, terima Novriando. Kami kasih. sangat menghargai ya. Ya Biarlah sangat kami hargai. Hari ini engkau dikuatkan ya, apapun situasimu Tuhan ada dalam hidupmu ya. Yuk kita doakan ya. Main doa sayang. Iya, mari kita doa ya. Bapak terima kasih untuk anakmu yang terkasih Novriandi, di mana dia telah datang kepadamu dan menyadari semua kesalahan dan apapun yang telah dia lakukan di masa yang lalu. Tetapi kami tahu kasih-Mu tidak pernah berubah. Apapun yang pernah dilalui oleh Novriandi, Allah adalah tetap Bapaknya dan selalu rindu untuk anaknya kembali. Dan saat ini anakmu Novriandi kembali kepada pelukanmu di dalam satu kesadaran penuh ingin hidup bersama dengan engkau, hidup dalam hal-hal yang benar. Dan hari ini kami percaya engkau membuka tanganmu menyambut Novriandi dalam pelukanmu. Dan engkau sudah mengampuni kesalahan apapun yang dilakukannya karena Yesus mengatakan bahwa Dia sudah mengampuni dan sudah selesai semua permasalahan di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Dan hari ini kami bawa Novriandi yang menderita sakit. Hari ini kami percaya apapun penyakit itu, karena firman-Mu berkata semua nama di atas muka bumi ini tunduk kepada nama Yesus. Amin. Itu sebabnya kami mau bersahati, Amin. berdoa untuk Ya. Novriandi. Bahkan Amin. mungkin Amin. juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang mengalami yang hampir sama dengan Novriandi. Saat ini kami bawa Jamah. kehidupan mereka, kehidupan Novriandi dan mereka sahabat-sahabat yang baik yang lainnya kami bawa di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, jamahan Tuhan atas mereka semua, atas Novriandi, saudara anakmu yang kekasih ini. Dan hari ini terjadilah kuasa daripada kasih sayang-Mu dalam, karena Engkau adalah Jehovah Rafa, Engkau Ya. yang menyembuhkan, Engkau yang memiliki kuasa dan otoritas atas segala sakit penyakit. Dan semua nama di atas muka bumi ini tunduk kepada nama Amin. Yesus. Amin. Itu sebabnya kami berkata semua sakit penyakit yang diderita oleh Novriandi dan mungkin oleh sahabat-sahabat yang lain. Kami katakan tunduk di dalam kuasa nama Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit apapun. Penyakit apapun baik HIV apapun dalam nama Yesus. Semua tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini kami terima kesembuhan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kami mau hidup dalam kemerdekaan penuh. Sebab kami tahu Yesus sudah datang dalam dunia ini untuk memerdekakan kami. Memerdekakan kami dari seluruh aspek kehidupan kami. Dan juga khususnya dari dosa-dosa kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan Amin. yang dialami oleh anakmu ini Tuhan dan sahabat-sahabat yang lain. Oleh sebab itu hari ini kami bersyukur, terpujilah bagi nama Tuhan. Di Amin. dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Nah hari ini sahabat yang baik, hal yang perlu kita ingat. Apa nih yang perlu kita ingat? Supaya kita dapat hidup dalam kemerdekaan.
Ya. Yang pertama, kita harus percaya dan mengerti prinsip kebenaran ini. Bahwa di mana ada Roh Kudus atau Roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Amin. Artinya di mana ada Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup dalam kemerdekaan. Sebab Roh Kudus akan membuat roh, jiwa, dan tubuh kita mengalami kemerdekaan. Amin. Nah, yang kedua, sahabat yang baik, kita harus percaya nih dan juga mengerti prinsip kebenaran ini. Bahwa Tuhan adalah roh. Ketika kita dikendalikan dan dikuasai oleh realita yang ada dalam kita, yaitu oleh Roh Kudus yang ada dalam kita ini, jadi bukan dikendalikan, dikuasai oleh realita yang di luar kita, yaitu oleh fakta, kenyataan, dan situasi yang ada, ya, maka kita akan hidup dalam kemerdekaan. Amin. Dan yang ketiga, kita harus percaya dan mengerti prinsip kebenaran ini. Bahwa di dalam Kristus identitas kita adalah pemenang. Jadi hidup dalam kebenaran adalah hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Artinya kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai pemenang dan menghidupi identitas kita sebagai pemenang. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau merasa hidupmu seperti terikat, tertawan, sepertinya nggak bisa merdeka gitu ya? Nah, mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Dan sahabat yang baik, mari persilahkan saat ini Roh Kudus untuk berbicara dan menyingkapkan kebenaran yang dari Bapa tentang siapa kita di hadapan Bapa dan tentang identitas kita yang sebenarnya di hadapan Bapa. Mari datang kepada Dia. Mari kita lihat, pandang Bapa yang mengasihi. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bapa, sungguh kami bersyukur dan kami percaya bahwa Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran
akan memimpin kami dan menyingkapkan kepada kami semua realitas kebenaran Kristus tentang diri kami. Bahwa identitas kami adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa Roh Kudus memampukan kami untuk hidup dalam kemerdekaan, yaitu hidup dari identitas, bukan untuk identitas, dan hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. It is finished. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan